warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dan bertemu kembali dengan saya Anisti Fatima, mahasiswa dari STIT Azhara Tasikmalaya dengan NIM 2324030003. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview salah satu film sejarah, yaitu film Sang Pencerah sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah pembelajaran SKI di madrasah dengan dosen pengampu Ibu Ica Afriliza MP. Nah, film Sang Pencerah ini yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo pada tahun 2010 yang mengangkat sebuah kisah dari sosok tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kisah ini dimulai dari lahirnya seorang anak laki-laki keturunan dari Maulana Malik Ibrahim dan diberi nama Muhammad Darwis oleh ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Kauman ini merupakan salah satu kampung Islam terbesar yang ada di Yogyakarta. Dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama, pada saat itu Islam terpengaruh oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan, dan masyarakat meyakini di toh raja adalah sabda Tuhan, sehingga syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan muslim. Seiring berjalannya waktu, Muhammad Darwis tumbuh dewasa dan sudah resah dengan kehidupan di masyarakat, terutama yang beragama Islam. Dimulai dari kisah Muhammad Darwis pada saat usia 15 tahun, ia mengambil sesajen yang diletakkan warga di tempat persembahan. Beliau juga tidak mengikuti aturan yang ditentukan di masjid gede yang menurut beliau itu tidak benar. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan ibadah haji pada tahun 1883, di mana ketika beliau sampai di Mekah dan menghadap ke Ka'bah, beliau memantapkan keyakinannya untuk memperdalam agama Islam. Dan pada saat inilah nama kecil beliau, yaitu Muhammad Darwis, diganti menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pada usia 20 tahun, Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang sudah dikenalnya sejak lama berusia 19 tahun. Kemudian ketika ayahnya sudah semakin tua, Ahmad Dahlan diamanati untuk meneruskan tugas syiar ayahnya. Pada bulan Sya'ban 1896, ayah Ahmad Dahlan wafat. Dan setelah itu Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai Kiai Khatib Masjid Besar Keraton yang ada di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka pengajian. Langgar Kidul menjadi tempat saksi bisu beliau dalam memberikan ilmunya dengan sistem terbuka dan diskusi. Nah, pada suatu hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan sholat. Tetapi beliau masuk ke masjidnya, beliau melihat dengan sebuah kompas yang ada di tangannya yang menunjukkan arah kiblat di Masjid Besar Kauman yang selama ini diyakini ke barat, ternyata bukan menghadap Ka'bah ke Mekah, melainkan ke Afrika. Nah, arah kiblat pada masjid itu tentu saja salah. Lalu beliau mendiskusikannya dengan para kiai, namun lagi-lagi itu tidak mendapatkan persetujuan dari penghulu masjid gede. Karena mereka berkeyakinan apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Pada bulan Ramadan 1890, banyak kaum muda yang melaksanakan ibadah sholat rawih di Langgar Kidul daripada di Masjid Gede Kauman. Hal ini membuat marah penghulu yang ada di Masjid Gede. Penghulu Masjid Gede menghancurkan Langgar Kidul milik Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga membuat beliau terpuruk dan merasa tidak nyaman dengan lingkungan tersebut dan berkeinginan untuk meninggalkan Yogyakarta. Namun, kakak dan bibi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan meyakinkan beliau kalau langgar tersebut bisa dibangun lagi dan beliau dapat dakwah kembali. Kemudian beliau juga berangkat haji kembali pada tahun 1903 bersama Siraj. Setelah kepulangannya beliau memutuskan untuk mundur menjadi khatib Masjid Gede dan bergabung di Budi Utomo. Kemudian mengajar di sekolah pelajaran agama Islam di Klik School milik Belanda. Kemudian langgar dibangun lagi. Dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, beliau mulai membuat sekolah yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah dengan menggunakan kursi dan meja, dibantu dengan 5 murid setianya. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kafir karena membuat sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti sekolah modern Belanda, serta mengajarkan agama Islam di Klik School atau sekolah bangsawan di Jetis, Yogyakarta. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Tapi tuduhan tersebut tidak membuat pemuda Kauman itu surut. Ditemani istrinya yaitu Siti Walidah dan 5 murid tercintanya yaitu Suja, Sangiju, Faharuddin, Ismam, dan Dirjo. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mengadakan perkumpulan untuk membentuk organisasi.
Organisasi ini diberi nama Muhammadiyah atas usulan dari Sang Hijau. Muhammadiyah ini didirikan atas berlandaskan surat Al-Imran ayat 104. Beliau berharap bahwa Muhammadiyah nantinya untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, setelah itu beliau juga mengirimkan surat perizinan kepada Sultan Pemerintah Belanda dan penghulu Mesir Gede. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan pesan dari istri Sultan Hamengkubuwono VII bahwa perkumpulan Muhammadiyah jangan sampai mengecilkan kedudukan masjid besar dan jangan sampai ada perselisihan keyakinan agama pada umat. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa Muhammadiyah ini bukan agama dan tidak ada maksud untuk menyebarkan keyakinan agama sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pendekatan dan penjelasan yang akhirnya mendapatkan izin. Nah, pada tanggal 12 November 1912 di Pandopo Tabligh Kauman ditetapkan sebagai hari lahirnya Muhammadiyah dengan mengharapkan petunjuk jalan yang lurus dan terhindar dari jalan yang sesat. Perkumpulan Muhammadiyah ini memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan agama dengan pasrah dan kebenaran yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanya dapat berikhtiar terus belajar menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah alur kisah dari film Sang Pencerah ini. Sebelum saya tutup, ada pesan moral yang dapat diambil dari film Sang Pencerah ini, yaitu yang pertama, jangan merasa bersalah ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena sesuatu yang berbeda itu belum tentu salah. Nah, untuk yang kedua, jangan takut untuk melakukan perubahan demi kebaikan, karena Allah selalu bersama orang-orang yang berada di jalannya. Nah, untuk yang terakhir, ajaklah orang ke jalan yang benar dengan cara yang baik. Jangan memaksa, apalagi mendendam. Lanjut penilaian filmnya. Nah, untuk penilaian saya terhadap film ini, peran pemainnya sangat mendalami peran sehingga saya sendiri sebagai penonton dapat masuk ke dalam cerita tersebut. Kemudian dari segi kualitas videonya sangat menggambarkan view keadaan pada masa zaman dahulu. Mungkin dicukupkan sekian review film Sang Pencerah ini. Semoga mendapatkan manfaat dan mengambil nasihat dari film ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Andi Siti Fatimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.